Selamat pagi. Mari teman-teman, sebelum kita beribadah, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memulai kebaktian pemuda pada hari Minggu pagi ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datang daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian berkat kasih dan anugerahnya yang melimpah. Amin. Selamat pagi teman-teman BYC semuanya. Pagi ini kita jumpa lagi dalam ibadah Pemuda Remaja GKI Pragbun. Hari ini kita akan bahas topik yang cukup menarik, yaitu tentang bucin, budak cinta. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mazmurkan nama Tuhan kita sebagai orang-orang yang dikasihinya. Kita mau naikkan ucapan syukur kita untuk namanya yang kudus. Kunaikan syukurku. Teman-teman semua tahu lagunya ya. Biarpun di rumah tetap semangat pujikan lagu ini yuk. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita pujikan dari banyak yang pertama, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita mau naikkan syukur kita pujikan. Ku naikkan syukur.
teman-teman, siapa dari kalian yang pernah bucin gitu ya? Tapi sebelum kita bahas bucin, kalau dari pengalaman saya pribadi, bucin itu biasanya mereka-mereka yang sudah jomblo terlalu lama itu ya. Kayak Albert yang ada di depan saya itu biasanya bucin gitu. Teman-teman, saya pribadi sempat menjomblo 5 tahun sebelum mendapatkan calon istri saya yang sekarang ini. Tapi saya syukur sekali kepada Tuhan karena saya mendapatkan pasangan yang takut akan Tuhan. Teman-teman, tapi enggak semua mereka melakukan hal yang sama. Banyak dari teman-teman kita yang menukar Tuhan mereka untuk mendapatkan pasangan mereka. Teman-teman, hari ini kita mau benar-benar datang ke Tuhan. Kalau misalkan kalian semua baik sadar ataupun enggak sadar sedang bucin, mungkin bukan ke pasangan, mungkin bisa ke uang kalian, ke pekerjaan kalian, ke studi kalian, atau bahkan ke hobi. Itu yang kita mau singkirkan semua. Kita mau kembali lagi sama Tuhan. Teman-teman, kalau engkau menukar Tuhan kalian, itu sungguh adalah akhir dari segalanya. Jadi hari ini kita mau kembali, kita mau ambil saat teduh sejenak. Kita mau berlutut di hadapan Tuhan, kita mau mengaku dosa kita. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rubah, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, Engkau mengenal hati kami Tuhan. Baik kami yang sadar ataupun gak sadar, sedang terlalu fokus untuk mengejar hal yang selain Engkau Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mengaku dosa. Tuhan, Engkau mau ajarkan kami kembali fokus Tuhan, untuk bisa fokus kepadamu. Biarlah kami selalu senantiasa mendekat kepada sumber kehidupan itu. Inilah kami Tuhan, bimbinglah kami. Amin. Teman-teman, ada satu rahasia yang akan saya bagikan ke kita semua. Sebetulnya cuma ada satu ya. Semua dari kehidupan ini cuma ada satu rahasia, yaitu di ayat Matius 6 ayat 33.
Kita mau baca bersama yuk, Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman, semua di sini adalah benar-benar semua. Kamu mau apa? Semua dikasih. Mau pasangan, mau itu uang, mau itu pekerjaan idaman kalian, rumah impian atau apapun itu ya. Semua itu akan diberikan kalau kamu mau dekat sama Tuhan. Teman-teman, gak usah bingung akan kehidupanmu yang sekarang. Karena Tuhan itu pasti akan cukupi kamu. Kalau kamu saat ini ya, buat teman-teman yang rindu untuk mendapatkan pasangan ya, yang saat ini jomblo, apalagi kalian yang mau mendapatkan pasangan yang takut akan Tuhan, tipsnya sebetulnya cuma satu. We attract people that are the same with us. Kita akan selalu menarik orang yang sebetulnya sama dengan kita. Teman-teman, kalau engkau mau cari pasangan yang takut akan Tuhan, simple. Jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Maka pria dan wanita itu yang juga takut akan Tuhan akan senantiasa mendekat kepadamu. Demikian juga dalam hal pekerjaan dan semuanya. Karena itu teman-teman, hidup ini simple. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan padamu. Kita mau pujikan lagu satu ini ya. Mungkin agak sedikit lawas, tapi kita mau pujikan lagu bareng-bareng. Ayo kita pakai berdiri. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kiranya kasih Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh melingkupi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi firman-Mu, dan di tengah situasi ini kami tetap boleh berjalan untuk mengikuti akan kehendak-Mu dan pimpinan-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, supaya dia boleh Tuhan pakai, Tuhan perkenan untuk menyampaikan firman Tuhan yang sudah lebih dahulu Engkau sampaikan kepada hamba-Mu ini. Dan kami berdoa siapapun dan dimanapun teman-teman yang menyaksikan, melihat video ini, boleh berjumpa dengan Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya walaupun dengan mata jasmani kami tidak dapat melihat Engkau, tetapi Engkau hadir di tempat di mana kami berada saat ini. Berbicaralah atas kami ya Tuhan, demi nama Yesus, Tuhan kami Gembala yang hidup. Kami berdoa dan memohon. Amin. Nah, mari kita langsung membuka Alkitab kita dari kitab Kidung Agung pasalnya yang ke-8. Saya akan bacakan ayat 6 hingga ayat yang ke-7 saja. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya.
Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam hidup hari lepas hari. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke guys, senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman sekalian di hari Minggu pagi ini. Gimana kabarnya? Masih penuh dengan semangat ya. Kita berharap, kita berdoa supaya kita tetap punya hati ya, punya cinta kasih yang semakin meluap-luap. Apalagi tema kita hari ini adalah cinta itu kuat, love is strong. Nah, kita berdoa kiranya juga melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi ini menolong kita untuk memberikan semangat yang baru untuk tetap mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita seperti yang Tuhan inginkan. Dan kiranya melalui firman Tuhan ini kita juga boleh mengambil satu bagian untuk bertumbuh bersama di dalam sebuah komunitas bersama dengan teman-teman di care group dan juga teman-teman yang ada di luar sana, sahabat kita masing-masing, untuk merefleksikan sebenarnya bagaimana seharusnya kita mencintai dan gimana sebenarnya kita memahami tentang arti cinta itu sendiri. Nah, mungkin dari beberapa teman yang menyaksikan video ini Anda ada di usia SMA mungkin, atau kuliah, atau mungkin juga sudah bekerja, saya tidak tahu. Tapi kita tahu bahwa cinta di dalam pemahaman setiap aspek kehidupan itu mengalami pertumbuhan, mengalami kedewasaan. Kita paham ya, ada banyak orang yang pernah bilang kalau dulu SMP, SMA itu ada cinta monyet, Kak Joy. Ya, setelah nanti besar itu cintanya bertumbuh, tidak lagi monyet tapi jadi King Kong ya, cinta King Kong, cinta babon, wah tambah besar ya. Saya yakin bukan demikianlah cinta sebenarnya, tetapi kita sadar bahwa di dalam aspek kehidupan kita punya sebuah perasaan ya, menyukai ya, mencintai orang yang berbeda jenis tentunya dengan kita. Dan kita juga paham ya, pada waktu kita bicara tentang kasih dan cinta ada beberapa pemahaman yang berbeda. Cinta kita kepada orang tua tidak mungkin sama dengan cinta kita kepada orang tua orang lain. Demikian juga pada waktu kita mencintai pasangan kita, istri kita, tidak mungkin kita juga diminta untuk mencintai istrinya orang lain dengan cara yang sama. Jadi kita perlu memahami sebenarnya cinta itu seperti apa sih? Bagaimana kita memahami cinta di dalam aspek kehidupan? Bagaimana kita membedakan cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada pasangan, cinta kita kepada kucing atau anjing Anda? Ya tentu saja semua hal ini pasti harusnya berbeda dengan esensi yang sama seperti yang Tuhan Yesus nyatakan, tapi juga dengan cara-cara yang berbeda. Oleh karena itu mari kita langsung saja melihat kitab Kidung Agung, teman-teman. Dari Kidung Agung pasal yang ke-8, saya akan mengajak kita untuk memahami dulu. Ada banyak orang di luar sana yang berpikir bahwa Kidung Agung ini salah satu kitab yang ya mungkin sudah jarang dikhotbahkan, tetapi juga kitab ini bernuansa pornografi. Ya, ada banyak kalimat-kalimat yang seharusnya tidak layak dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mungkin kalau firman Tuhan berbicara tentang hal-hal yang sifatnya sensual, sifatnya itu untuk orang-orang dewasa. Nah, kita perlu memahami demikian. Pornografi atau sesuatu yang sifatnya itu menumbuhkan hasrat libido, itu bukan bergantung dari apa yang kita lihat, tapi bergantung dari apa yang kita pikirkan. Makanya sekali lagi teman-teman sekalian, banyak di luar sana yang selalu debat, ya, selalu banyak yang pro dan kontra. Oh itu kalau pemerkosaan karena wanitanya berpakaian terlalu seksi. Sebenarnya bukan di sana poinnya. Poinnya adalah ketika kita punya satu cara berpikir yang sudah salah. Bukan hanya itu, ada banyak orang juga yang kemudian melihat ada banyak patung-patung dari zaman Renaissance, zaman abad pertengahan misalnya, yang kemudian memang digambarkan patung-patung yang telanjang, tidak berpakaian, tidak berbusana. Atau mungkin ada art atau painting yang memang menggambar wanita tanpa busana. Lalu kemudian apakah kita langsung bisa mengatakan itu adalah sesuatu yang salah karena pornografi? No, sesuatu hal yang pornografi bukan hanya sekedar dengan objek yang kelihatan, yang nampak. Jangan-jangan kita baca tentang biologi aja, kita bisa, ya maaf kata ya, terangsang mungkin. Ya ini ada yang salah dengan cara berpikir kita. Demikian pada waktu kita berpacaran. Ada banyak orang yang berkata-kata dan berbicara bahwa nanti kalau misalnya kita berpacaran, nanti bisa jatuh di dalam dosa seks. Tunggu dulu, orang yang sudah berpikir negatif, jangankan
itu punya kesempatan di tempat yang gelap. Jangankan itu, orang yang sudah berpikir negatif, orang pegangan tangan saja, orang bisa berpikir. Jangankan demikian, Alkitab mengatakan engkau melihat dan menginginkannya, engkau sudah berzina. Jadi kalau kita bicara tentang aspek pornografi, tentu saja kitab Kidung Agung bukanlah kitab yang berbau seks, berbau sensual, berbau pornografi. No. Oleh karena itu kita perlu memahami dalam konteks bagian ini. Saudara sekalian, kitab Kidung Agung adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Dia menuliskan 3 kitab. Ada Kidung Agung, ada Amsal, ada Pengkhotbah. Tentu saja ini menarik karena Raja Salomo menuliskan bagian kitab ini dalam usia fase kehidupannya. Di awal pada waktu masa muda, dia menuliskan kitab Kidung Agung. Pada waktu dia masuk di dalam fase yang sangat produktif, usia 40 lebih mungkin, usia hal yang sudah sangat dewasa, dia di dalam klimaks hikmatnya, penuh dengan hikmat Tuhan, menuliskan kitab tentang Amsal. Tapi di akhir hidupnya, dia melihat semua perjalanan masa lalunya, dia menuliskan kitab Pengkhotbah. Sehingga dia mengatakan semua orang yang ada di dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini, sedang berusaha seperti menjaring angin. Semuanya sia-sia, tidak ada artinya. Nah, pada waktu kita melihat kitab Kidung Agung, tentu saja Raja Salomo sedang menekankan tentang sebuah kehidupan relasi antara suami dan istri. Menurut ayat pertama di kitab ini, kita melihat bahwa Raja Salomo itu sebenarnya menuliskan dengan genre sebuah nyanyian. 1 Raja-Raja 4 ayat 32 menjelaskan hal ini. Ini adalah salah satu dari sekian banyak nyanyian yang ditulis oleh Raja Salomo. Bahkan tidak hanya itu, Kidung Agung berarti adalah kidung yang teragung, kidung yang terbaik. Artinya di dalam masa perjalanan kehidupan saat itu hingga pada saat ini, Raja Salomo berhasil dengan hikmat Tuhan tentunya untuk melihat bagaimana sebenarnya kisah pasangan romantisme antara sesama manusia itu, antara pria dan wanita di dalam sebuah pernikahan hanya bisa dilihat dari bagaimana Tuhan menyatakan akan kasihnya kepada manusia. Ini menarik, karena tujuan penulisan ini adalah sebenarnya mengungkapkan kedalaman antara cinta suami istri. Pernikahan sebagai rancangan Allah, seorang pria dan wanita tinggal bersama dalam konteks pernikahan, saling mencintai secara emosi, secara jasmani, dan juga secara rohani. Jadi semua kelengkapan tentang cinta di dalam kitab Kidung Agung itu terhisap di dalamnya, dijelaskan oleh Raja Salomo. Bukan hanya sekedar ekspresi ungkapan yang nyata, tetapi Raja Salomo sedang menggambarkan tentang pernikahan yang sesungguhnya hidup di dalam Tuhan. Tentu saja Anda mungkin berpikir bagaimana mungkin dia bisa menuliskan kidung yang sangat agung, tapi dia punya banyak gundik. Dari sanalah sebenarnya Raja Salomo bisa melihat kesalahan demi kesalahan. Raja Salomo melihat bagaimana dia jatuh dengan berbagai macam asmara, romantisme, bak seorang pujangga-pujangga, menuliskan tentang puisi-puisi cinta yang sebenarnya tidak akan pernah ada artinya, yang hanya akan mengungkapkan perasaan tanpa melihat apa sebenarnya cinta kasih yang sesungguhnya. Maka tidak aneh kalau hari ini kita perlu memikirkan konteks penulis Kidung Agung saat ini. Coba kita langsung saja melihat di dalam ayat yang kelima. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Yang sangat menarik adalah di dalam ayat yang kelima, Raja Salomo coba menjelaskan tentang bagian tentang taruhlah aku seperti materai ayat 6 dan 7. Seperti halnya cinta yang tidak dapat dipadamkan. Ibarat maut, demikian sangat kuatnya cinta. Dimulai dari ayat yang kelima, ketika Raja Salomo menjelaskan bahwa ada kalimat, siapakah dia yang muncul dari padang gurun? Di bawah pohon apel ku bangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Ada kata di sanalah diulang 3 kali. Di sanalah, di sanalah, di sanalah. Gambaran ini menjadi gambaran yang penting untuk kita pahami bahwa ini adalah sebuah keintiman yang nyata ketika ada kata bersandar dengan kekasih. Kata bersandar ini adalah keintiman secara jasmani. Tetapi tidak hanya berhenti di sana, karena penulis mengatakan dia melihat tentang memori kenangan yang muncul di sana. Apa itu? Siapakah dia yang di sana? Ibumu
telah mengandung engkau. Di sana ia telah melahirkan engkau dahulu. Sebuah pemikiran, kenangan, memori. Ketika dia melihat siapakah dia memulai dengan sebuah perjalanan dari dahulu. Ada seorang ibu yang melahirkan engkau, yang kemudian hari ini bisa bersama-sama dengan sang kekasih. Teman-teman tentu saja ingat kalau kita datang di dalam sebuah acara resepsi pernikahan. Setelah selesai acara pernikahan, ada banyak foto-foto yang dimulai dari mana? Dari pasangan suami istri yang baru saja menikah. Itu dari sejak kecil, dari bayi, bertumbuh dewasa, remaja, lalu pemuda, dan seterusnya. Dan gambaran ini sebenarnya mengafirmasi tentang apa yang ditulis oleh Salomo. Dan yang menarik adalah yang ditulis di sana ibumu telah mengandung engkau dan melahirkan engkau. Apa yang menjadi gambaran kita ketika digambarkan ibu mengandung dan melahirkan? Sebuah peristiwa yang tentu saja pada saat terjadi itu tidak menyenangkan. Kalau Anda bertanya kepada ibu Anda dan kita mengingat tentang perjuangan seorang ibu melahirkan anak, bukan hal yang mudah. Selalu ada orang yang mengatakan ini antara hidup dan mati. Ya tentu saja hari-hari ini ada banyak wanita atau ibu yang memilih untuk operasi sesar. Tapi kalau kita melihat di dalam natur seorang ibu yang melahirkan, kesakitan, pergumulan yang berat. Saya ingat sekali istri saya waktu melahirkan. Pergumulan yang sangat sulit sekali. Ya. Harus menjaga nafas, menunggu dokter, sakit dari bukaan 1, 2, 3. Wah, perjuangannya sangat sulit, teman-teman sekali. Dan di sanalah sang penulis kitab Salomo ingin mengingat siapakah dia yang bersandar pada kekasihnya. Yang dahulu ada sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan. Sehingga dari sini kita bisa belajar, teman-teman sekalian, bahwa cinta itu berbicara tentang menempatkan seseorang dalam pikiran. Dengan sebuah komitmen, dengan sebuah kenangan di masa lalu yang semuanya itu tidak hanya kenangan yang manis. Sebuah relasi tak hanya memberi kenangan manis, namun cinta membuat semua kenangan yang pahit sekalipun menjadi perjalanan manisnya cinta. Teman-teman, dimanapun Anda berada hari ini, mungkin Anda pernah disakiti oleh orang. Bukan hanya dengan pasangan, dengan pacar, tapi mungkin bisa disakiti oleh orang tua. Dan pengalaman masa lalu yang pahit demikian, ketika Anda melihat cinta kasih Yesus yang manis di dalam hidup kita, kita bisa melihat perjalanan masa lalu yang sangat menyakitkan sekalipun, akan kita bisa rasakan betapa manisnya cinta. Sehingga kita sadar sekali bahwa sebuah relasi yang tidak hanya memberi kenangan manis, membuat kita sadar dan paham bahwa hanya orang yang berani mencintai adalah orang yang berani mengambil resiko dan konsekuensi untuk disakiti. Karena di dalam proses saling menyakiti satu dengan yang lain, cinta tak akan pernah pudar, cinta tak akan pernah hilang. Justru cinta menemukan esensi cinta yang sesungguhnya ketika kita bisa mencintai orang yang pernah menyakiti kita. Saya bukan ngomong kalau hari ini ada orang yang pernah punya pacar lalu disakiti oleh mantan, Anda harus kembali dengan mantan Anda dan jadian jadi pacaran lagi. Enggak. Karena mantan itu memang bukan untuk dibenci, tapi untuk dicintai dengan cara yang berbeda. Betul. Mantan itu bukan untuk dibenci, tapi untuk dicintai dengan cara yang berbeda. As a friend, as a brother, as a sister. Ya memang ini tidak mudah. Tentu saja gitu loh. Tapi kalau kita itu punya satu masa lalu, saling menyakiti, lalu kita tidak bisa melihat cinta Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan relasimu hari ini, maka Anda tidak akan pernah mengatakan terima kasih kepada mantanmu. Karena siapapun Anda hari ini, Anda dibentuk oleh pembentukan cinta yang Tuhan izinkan terjadi di masa lalu. Demikian juga pada waktu kita belajar tentang kehidupan di dalam rumah kan, bersama dengan orang tua. Apakah kita mencintai orang tua kita? Jawabannya yes. Tapi kalau kita mencintai orang tua kita hanya mengingat semua kenangan manis, dia bisa belikan ini, dia merayakan ini, apakah itu namanya cinta? Bukan. Orang yang mencintai seorang yang lain juga berani mengambil semua kenangan yang pahit. Sejatinya cinta memang bisa menyakitkan.
Namun rasa sakit dibutuhkan bagi kita dalam memahami kesejatian cinta. Sejatinya cinta memang bisa menyakitkan. Namun rasa sakit dibutuhkan bagi kita dalam memahami kesejatian cinta. Betul. Karena orang yang mencintai pasangannya, orang yang mencintai orang lain hanya sekedar mencari kebahagiaan dirinya sendiri, itu bukan cinta. Karena cinta yang sejati justru menempatkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan dirinya sendiri. Bukankah itu yang dilakukan oleh Kristus Tuhan kita? Di atas kayu salib dia menyatakan cinta kasihnya buat aku dan engkau. Justru cara dia menyatakan cinta kasihnya kepada kita adalah dengan menderita. Filipi pasal yang kedua dia menjelaskan dia mengosongkan dirinya, bro. Dia mengosongkan dirinya menjadi hamba, menjadi manusia dan taat sampai mati. Dan di dalam dirinya lah kita bisa melihat apa arti cinta yang sejati itu. Yaitu cinta yang sejati tidak menempatkan kepentinganku, kebahagiaanku menjadi yang utama, tapi justru menempatkan kebahagiaan orang lain, kepentingan orang lain di atas kepentinganku dan kebahagiaanku. Oleh karena itu siapapun kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, ayo kita belajar untuk mengingat semua komitmen, semua kenangan-kenangan pahit mungkin yang pernah kita alami dan kita berdamai dengan masa lalu itu. Karena sebelum kita berdamai dengan masa lalu itu, teman-teman sekalian, kemanapun Anda mencari pasangan yang baru untuk pacar atau pasangan suami atau istri, Anda tidak akan pernah move on. Anda seperti orang yang terus dipegang buntutnya dengan masa lalumu. Dan setiap kali Anda punya pasangan yang baru misalnya, semua responmu, semua konflik yang terjadi hanyalah menjadi gambaran bayang-bayang masa lalumu. Tuhan kadang tak memberi yang sempurna, supaya kita bisa belajar menjadi pribadi yang terus-menerus disempurnakan. Tuhan kasih yang tidak sempurna, tapi itulah yang terbaik yang Tuhan kasih kepada kita. What for? For what purpose? Untuk tujuan apa? Supaya aku dan engkau melihat bahwa cinta kasih yang sejati membawa aku tidak terbuai dengan asmara, tapi aku terus hidup didorong oleh cinta kasih Tuhan untuk bertumbuh semakin dewasa dan melihat diriku sebagaimana Tuhan melihat aku. Ini poin yang pertama, cinta itu kuat. Cinta itu kuat membuat kita ini kuat di dalam menjalani pertumbuhan kedewasaan cinta kita. Bagian yang kedua adalah ayat yang ke-6. Dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, dan seterusnya. Kata meterai yang dituliskan di sini yang sangat menarik yang untuk kita bisa pahami. Di dalam budaya kuno, kata meterai atau di dalam konteks bahasa Ibrani dikatakan yotam merujuk pada sebuah benda yang biasa dipakai di leher dan diikat dengan tali. Di dalam Kejadian 38:18, atau benda yang memang selalu bersama dengan seseorang. Mungkin sulit untuk bisa menjelaskan tentang meterai ini sehingga diterjemahkan meterai. Tetapi dari bagian ini kita langsung bisa mendapatkan pesan. Apa itu? Gambaran meterai menunjukkan kepemilikan. Kepemilikan artinya sebuah komitmen yang jelas. Bahwa cinta itu tidak hanya sekedar hanya mencintai. Tapi cinta berarti menuntut sebuah komitmen. Aku bagi engkau, engkau bagi aku. Demikian yang Kristus nyatakan di dalam Efesus pasal yang ke-5. Hai anak-anak, hai suami, hai istri, semuanya gambarannya dijelaskan dengan ayat 23. Rahasia ini besar, tapi yang aku ingin tunjukkan adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi kita tidak bisa bilang aku mencintai Tuhan tanpa memberi hidup kita. Ini kan yang banyak terjadi di zaman ini. Aku mencintai engkau Tuhan, ku persembahkan uangku. Aku mencintai engkau Tuhan, ku persembahkan tenagaku untuk pelayanan. Aku mencintai engkau ya Tuhan, ku persembahkan waktuku, tenagaku untuk pelayanan. Tapi engkau tidak pernah mempersembahkan seluruh hidupmu. Apakah itu yang namanya cinta? No. Maka Roma pasal 12 menjelaskan persembahkanlah tubuhmu. Karena memang cinta menuntut sebuah komitmen kepemilikan. Nah demikianlah sebenarnya pada zaman ini ada banyak anak pemuda yang selalu mengatakan ya kita jalan dulu saja lah. Kamu cinta sama saya nggak? Kita komitmen nggak? Jawabannya gini deh, kita jalanin aja deh. Istilahnya itu HTS, hubungan tanpa status. Saya berapa kali juga mendapatkan DM. Kak Joy pengen tanya dong, ini ada orang
Udah lama dekat, makan bersama, pergi bareng, udah kayak orang pacaran, tapi nggak pernah nembak saya. Pada waktu itu terus ditanya, gimana, kita jadian atau enggak? Kita komitmen nggak bersama? Lalu jawabannya, kita jalanin aja deh, kita nggak tahu ke depan apa. Mungkin ada orang lagi yang mengatakan gini, oke deh kita jadian, tapi jangan ngomong siapa-siapa. Maksudmu apa? Apakah dengan cara demikian mungkin dia juga mau cari yang lain gitu? Mau cari apa? Selingkuhan? Dia nggak mau diekspos. Ada beberapa orang juga yang begitu. Ya ini kan paradoks ya. Satu sisi ada orang yang begitu sangat jatuh cinta. Wah, Instagramnya, Facebooknya penuh tuh foto pasangan, suap-suapan, pergi kemana berdua. Boleh sih, oke sih. Tapi tunggu dulu, resiko dari semua yang Anda posting terlalu banyak, terlalu heboh, akan menuai sesuatu. Nanti begitu putus, wah Anda harus ngapusin semua fotonya kan. Atau mungkin satu lagi adalah nggak pernah mengekspos apa-apa. Kita bisa bahas dalam konteks bagian yang lain, tapi yang saya maksudkan di sini adalah orang yang mencintai orang lain membutuhkan komitmen. Demikian juga kita dengan pasangan kita, demikian juga kita dengan orang tua kita. Kita nggak mungkin kita ngomong kepada orang tua kita, aku mengasihi engkau. Tapi hanya di mulut saja. Yang dibutuhkan oleh orang tua kita adalah dedikasi, kontribusi, kebanggaan yang ditunjukkan. Itu namanya cinta. Maka cinta bukan hanya sekedar kata, tapi juga action, tindakan. Ini yang digambarkan dalam konteks ini. Jadi kalau teman-teman sekalian, hari ini kita bicara tentang cinta, kita bisa ngomong tentang banyak hal. Tapi kalau kita memahami tentang cinta yang sejati, cinta yang seperti maut, cinta tidak sekedar rasa tapi fakta. Rasa cinta perlu disyukuri, tapi fakta akan cinta perlu untuk diperjuangkan. Teman-teman ingat ya, di dalam iman Kristen, pernikahan itu didasarkan kepada covenant, perjanjian. Bukan didasarkan pada rasa cinta. Betul memang Tuhan memanggil kita untuk mengasihi. Tapi kasih tanpa sebuah komitmen hanyalah omong kosong. Kasih membutuhkan komitmen. Karena dalam komitmen ada konsistensi. Waktu kita konsisten, maka kita semakin paham apa arti itu cinta. Tahu ya, saya pernah mengulang kalimat ini. Cinta kadang-kadang sulit untuk dipahami. Tapi hanya cukup untuk dijalani. Karena ketika engkau menjalani sebuah hubungan cinta, Anda semakin paham apa arti cinta yang sesungguhnya. Cinta hanya bisa disebut cinta jika cinta itu didasarkan pada komitmen. Untuk mencintai orang yang mungkin kita pikir tidak layak untuk kita cintai. Saya tahu teman-teman ada yang lagi SMA, ada yang tanya sih, kapan sih umur ideal untuk pacaran? Saya sih sampai sekarang punya konsep ya semester tingkat 3 lah ya, tingkat 3 kuliah. Tapi memang tidak bisa mutlak karena melihat kepribadiannya juga. Ada yang mungkin bisa lebih awal, yes. Tapi kalau saya pikir agak sulit. Karena ada banyak hal kita butuh waktu untuk menemukan panggilan kita dulu. Kenapa? Karena orang yang tidak mengerti panggilan hidupnya, lalu ngajak orang lain untuk hidup bersama dengan dia, celaka. Ini sama seperti orang buta menuntun orang buta. Sama-sama akan kesasar. Orang yang tidak tahu tujuan hidupnya apa, lalu ngajak orang lain untuk hidup bersamanya. Sama saja apa? Nyasar bareng. Maka kita membutuhkan waktu gitu loh. SMA mungkin mencari panggilan kita. Talenta apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Semakin kita sadar masuk dalam universitas, kita kuliah, semakin matang. Tingkat mentalitas kita semakin matang. Banyak tuh elemennya. Tapi pada saat kita sudah melewati S1, nah ini kesulitan kalau terlalu lewat. Kenapa? Karena pada waktu kita masuk fase kerja, komunitas kita semakin sempit. Kita sulit menerima anugerah Tuhan untuk melihat mana sih pasangan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Akhirnya apa? Ya itu tadi, ikutan Tinder, ya coba-coba di medsos, ya colek sana colek sini, DM sana DM sini. Akhirnya apa? Ya itu tadi, berujung kepada sakit hati. Kita tidak menemukan apa yang Tuhan mau untuk kita. Saya bukan ngomong kalau Tinder dan media sosial Tuhan nggak bisa pakai, yes. Tapi sebelum kita mengerti pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan buat kita, jangan mencari cara untuk mengerti kehendak Tuhan kepada kita itu seperti apa. Kadang kita ini mikir gini loh, semua cara bisa Tuhan pakai. Iya betul. Tapi sebelum kau memahami dan mengenal sang Tuhan itu sendiri, bagaimana kita bisa tahu mana cara Tuhan, mana yang bukan cara Tuhan. Jodoh di tangan Tuhan, betul. Tetapi kalau tidak mengenal Tuhannya, bagaimana kita bisa tahu mana yang jodoh dari Tuhan?
Sejatinya tanpa cinta kasih Kristus, teman-teman sekalian, kita semua hanyalah budak cinta alias bucin. Kalau ada rasa cinta hari ini, teman-teman yang masih remaja, SMA, syukuri. Ya, karena cinta tidak hanya cukup dengan perasaan, tapi dengan sebuah komitmen. Komitmen untuk hidup bersama-sama dengan pasangan, dengan orang itu di hadapan Tuhan. Maka janji pernikahan kan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Selama kita tidak menemukan cinta Yesus, sejatinya kita adalah bucin, budak cinta. Kita hanya mengais, kita hanya meminta orang lain untuk mencintai kita. Kenapa? Karena tanpa cinta orang lain, kita tidak menemukan siapa diri kita, teman-teman. Dan kemana kita bisa mencari siapa diri kita kalau kita hanya melihat orang lain yang mencintai kita? Kita akan kesulitan, kita akan kecewa. Tapi selama kita tahu siapa diri kita dan dicintai oleh Yesus, maka kebahagiaanku sudah penuh dan utuh di dalam Yesus. Maka ketika aku punya komitmen untuk mencintai orang lain, yang kulakukan sama seperti yang Yesus lakukan. Apa itu? Menempatkan kebahagiaan kepentingan orang lain di atas kebahagiaan kepentinganku. Dan di dalam semua fase kehidupan ini, aku mengalami pertumbuhan, menjadi semakin dewasa di dalam Kristus, semakin memahami apa cinta yang sejati itu di dalam Dia. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk memahami cinta yang kuat. Cinta yang kuat didasarkan kepada Allah yang kuat. Selama kita tidak hidup di dalam relasi dengan Tuhan, maka relasi kita dengan sesama akan menuai kekecewaan, kesedihan, dan kepedihan. Konflik yang Tuhan izinkan terjadi semata adalah nutrisi dan vitamin untuk tubuh kita dan jiwa kita untuk semakin sehat dan belajar untuk mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, tetap hidup di dalam cinta kasih Tuhan dan belajar untuk mencintai sesama dengan cinta yang kudus dan suci dari Kristus Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, mari kita perbarui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, Amsal 3 ayat 9-10 akan menjadi nas persembahan kita hari ini. Bunyinya adalah, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Teman-teman,
Jangan pernah merasa terpaksa untuk memberikan persembahan ya. Berikanlah dengan ikhlas. Karena nominal itu kecil artinya buat Tuhan. Tapi teman-teman yang perlu kita ingat adalah semua berkat itu dari Tuhan. Jadi berilah kembali apa yang sudah menjadi bagian daripada Tuhan. Oke? Mari kita berikan persembahan kita. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Teman-teman bisa memberikan persembahan lewat barcode yang sudah tersedia. Dan jangan lupa ini sudah akhir Januari, bentar lagi awal bulan. Jangan lupa berpuluhan kalian. Oke? Para kita yang sudah persembahan, kita mau bangkit berdiri. Kita akan pujikan refnya bersama-sama. Ku berikan semua yang berharga. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, ini adalah persembahan kami. Ajarlah kami senantiasa untuk mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan beri. Kadang hidup mungkin terasa susah Tuhan, apalagi ketika COVID saat ini. Tapi biarlah kami bisa mensyukuri setiap berkat dan memberikan apa yang sudah menjadi bagian dari-Mu Tuhan. Terima kasih. Amin. Teman-teman, manusia itu bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan gak akan pernah mengecewakan kalian. Percayakan hidupmu kepada Tuhan untuk Tuhan tuntun. Teman-teman, Tuhan gak janji hidupmu akan mulus dan nyaman. Tapi Tuhan akan selalu berjanji untuk beserta dengan kalian. Dan damai sejahtera itu akan selalu ada dengan kalian. Untuk itu, percayakanlah hidupmu pada Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan
Tuhan, kita sudah mengakhiri kebaktian ini, tapi kita percaya bahwa kita tetap boleh beribadah terus di dalam Tuhan ketika kita melanjutkan segala aktivitas kita. Oleh karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kekuatan, dan penghiburan yang datang daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian menjalani hidup ini dengan penuh cinta kasih daripada Tuhan untuk mencintai sesama kita melalui kasih Kristus dengan kasih yang daripada Tuhan itu sendiri berjalan bersamanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Prekolan Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Pregbun, supaya kita bisa diberkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Pregbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian. Atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa, kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita. Melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di-up to date ke Instagram kita, @PregbunYouthCommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Pregbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Pregbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Pregbun Youth Community, happy Sunday! Pregbun Youth Community, happy Sunday!